Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarifah Hayati dengan NIM 2523007 dari kelas 2 PTIK. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang unit atau modul input dan output. Video ini bertujuan untuk UAS Organisasi Arsitektur Komputer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi unit input dan output. Yang pertama itu definisi modul I/O. Apa itu modul I/O? Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab untuk pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas sebagai modul I/O itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu kontrol dan pewaktuan. Modul I/O dirancang untuk mengelola transaksi data antara sistem internal dan perangkat periferal. Perangkat periferal ini adalah perangkat tambahan. Perangkat ini terhubung ke komputer, tetapi bukan bagian dari inti arsitektur komputer. Yang B, komunikasi antara CPU dengan modul I/O. Fungsi penting modul I/O ini melibatkan beberapa komponen, yaitu command decoding, yaitu menerima dan mengkode perintah yang dikirim oleh prosesor. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah seperti req sector, scan record ID, format disk. Yang kedua tuh pertukaran data. Bertukar data antara periferal, prosesor, dan memori utama. Yang ketiga tuh pelaporan status, yaitu komunikasikan status periferal ke prosesor. Yang D itu penguraian alamat, yaitu mengatur setiap periferal yang terhubung ke modul I/O dengan mengelola alamat uniknya. C. Buffering data. Dengan buffering data, modul I/O dapat mengatur kecepatan transfer data yang dikirim oleh prosesor ke perangkat periferal. Ini mengompensasi latensi perangkat periferal. Yang D itu komunikasi perangkat. Modul I/O dapat memfasilitasi komunikasi antara perangkat periferal yang terhubung. Yang E itu mendeteksi kesalahan. Modul I/O memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan melaporkannya ke CPU. Salah satu cara modul I/O untuk mendeteksi kesalahan adalah dengan metode bit paritas. Yang kedua yaitu sistem input dan output komputer. Yang pertama tuh perangkat input. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya digunakan secara langsung oleh pengguna. Contoh perangkat input ini adalah keyboard, perangkat piranti, mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen, mikrofon, scanner, webcam, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menghasilkan atau menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Contoh perangkat output adalah monitor, speaker, printer, amplifier, dan proyektor. Yang ketiga yaitu struktur modul I/O. Antar buka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran. Yang pertama saluran data. Saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Yang kedua saluran alamat. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Yang ketiga, saluran kontrol. Digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada bus data. Misalnya, CPU akan membaca sebuah word
8, 16, 32 bit data memori. Maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Nah, ini adalah gambar struktur modul I/O. Yang di sebelah kiri ini terhubung pada bus sistem. Nah, yang di sebelah kanan ini terhubung pada device interval. Device internal. Device internal ini terhubunglah seperti data, status, dan kontrol. Dan pada bus sistem ini terhubung saluran data. Saluran data ini terhubung kepada data register yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan yang kedua itu statusnya. Saluran alamat dan saluran kontrol ini akan masuk ke I/O logic. Yang keempat, teknik masukan dan keluaran. Yang pertama tuh I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi kepada CPU secara langsung. Operasinya itu seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat operasinya. Dalam teknik I/O terprogram, terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang terdapat dalam instruksi I/O, yaitu memory mapped I/O dan isolated I/O. Selanjutnya yang kedua itu I/O interupsi. Masalah yang dijumpai pada I/O terprogram adalah CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar siap baik untuk menerima maupun mengirim data dalam waktu yang relatif lama. Pada saat menunggu, CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul I/O. Akibatnya tingkat kerja keseluruhan sistem mengalami penurunan. Alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian modul I/O akan menginterupsi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Yang ketiga itu ada DMA. DMA merupakan suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Transfer DMA dilakukan oleh script control yang merupakan bagian dari antarmuka perangkat I/O. Istilah ini sering kita sebut sebagai kontrol DMA. Kontrol DMA melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama. Sekalipun kontrol DMA dapat mentransfer data tanpa intervensi dari prosesor, operasinya tetap berada di bawah kontrol program yang dilakukan oleh prosesor. Pada saat transfer DMA terjadi, program yang meminta transfer tersebut berhenti bekerja dan prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi program lain. Setelah transfer DMA selesai, prosesor dapat kembali ke program yang meminta transfer tersebut. Sebagai responnya, sistem operasi menetapkan program yang ditunda ke keadaan bisa dijalankan, sehingga dapat dipilih oleh penjadwalan untuk melanjutkan eksekusi. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.